Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun berada melalui tatap maya, aplikasi Zoom kita pada pagi hari ini. Dalam 2 jam ke depan kita akan berdiskusi terkait dengan parafrase. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama dengan kita Saudara Abdi Enal Wahyudi, Eskom Mkom. Beliau adalah sekretaris redaksi di tampakabar.com, ya, sebuah media online yang mengusung tagline berkabar hanya fakta. Kita akan mendiskusikan soal yang sangat teknis sekali dengan tema yang umum, yaitu mencegah plagiat melalui parafrase. Saya mengundang secara luas berbagai kalangan, tidak saja Bapak Ibu, guru sekolah maupun guru madrasah di Kabupaten Maros, tetapi pada saat yang sama saya juga mengundang mahasiswa maupun mahasiswi, begitu pula lintas perguruan tinggi ataupun lintas institusi dan lintas sekolah. Sekali lagi, kegiatan ini diprakarsai oleh Dewan Pendidikan bersama dengan berbagai mitra, diantaranya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAI DDI Maros dengan dukungan media partner tampakabar.com. Saudara Abdi Enal Wahyudi adalah alumni S2 dari STIMIK Handayani pada spesialisasi komputer. Nanti dalam kaitan lebih detail beliau yang akan menyampaikan seperti apa. Skripsinya ditulis dengan menggunakan teknologi bagaimana mendeteksi sebuah ikan bandeng yang tidak layak konsumsi. Ini mungkin dalam kesempatan berikutnya kita akan diskusikan. Namun dalam kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan mencegah plagiat melalui teknik parafrase. Tanpa berpanjang kalam, bagi yang muslim, mari kita sama-sama buka acara diklat, bagian dari diklat pengembangan profesi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kami persilahkan Saudara Abdi Enal Wahyudi untuk kemudian memaparkan materi. Bapak Ibu, waktu kita agak lowong sehingga tahan dulu kalau ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat, di chat box, lalu kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita akan sampaikan pada sesi yang kedua. Mohon izin, acara kita pada pagi hari ini kita rekam dan juga pada kesempatan kali ini mohon izin dengan kebenaran kita semua, maka ini nanti akan diunggah ke YouTube untuk supaya mendapatkan kesempatan bagi kolega kita atau kalangan yang tidak dapat bergabung secara tatap maya sinkronus pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, untuk pemaparan di awal, saya persilahkan Saudara Abdi Enal Wahyudi, Eskom Mkom. Silahkan Enal. Baik, terima kasih Kak Prof. Ismail. Sebelumnya, saya minta tolong dijadikan host dulu, Dik, karena saya mau screen materi gua. Host, mohon bantuan untuk share screen.
Ya, ada kendala teknis ini, Enal, apa namanya, host tidak belum menemukan untuk tombol co-hostnya, tetapi mudah-mudahan sudah apa namanya tombol share screen-nya bisa dibuka, Saudara Akmal, host, supaya kemudian Enal boleh share screen dari laptopnya. Saya coba overhosting dulu ke Pak Enal, bisa? Oke, Pak. Silakan, Ya, Enal. silakan Enal. Sudah bisa mungkin itu, bahkan Saudara Akmal sudah mengoper hostnya supaya kemudian bisa dioperasikan dari laptopnya Enal. Silakan. Oke. Sudah muncul ya? Iya, sudah ada di layar screen. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengupas apa itu parafrase, izinkan saya dulu memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Adrian Wahyudi. Saya lulusan magister di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, yaitu STIM Handayani Makassar. Saya mengambil jurusan yaitu tentang ilmu komputer. Jurusan saya pada saat mengambil program magister komputer yaitu sistem komputer. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja materinya. Di sini saya mengambil sebuah tema mengenal apa itu parafrase. Nah, langsung saja apa itu parafrase? Secara etimologi, kata parafrase atau parafrasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu paraphrasing, di mana dalam bahasa Latin disebut parafrasis, yang artinya cara ekspresi tambahan. Dalam ilmu bahasa linguistik, pengertian parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tidak mengubah maknanya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti parafrase adalah yang pertama itu pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkat atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Yang kedua, penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata. Nah, yang dimaksud di sini untuk dapat menjelaskan makna yang di dalamnya. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Nah, di sini ada cara-cara parafrase. Yang pertama itu konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, yang kedua, substansi konten yang tidak berubah. Kemudian yang ketiga, bahasa penyampaian konten yang dibuat berbeda. Dan selanjutnya itu bentuk konten yang dibuat berbeda. Nah, kemudian makna yang terkandung dalam konten masih tetap sama tanpa mengubah makna-makna dari konten yang sebelumnya. Nah, jenis-jenis parafrase. Yang pertama itu perubahan tata bahasa. Di sini pada jenis parafrase ini terjadi perubahan tata bahasa dalam teks
mulai dari kata kerja dan kata benda hingga kata sifat dan kata keterangan diganti dengan kata-kata yang baru. Nah, ini berikut contoh parafrase perubahan dari tata bahasa. Nah, di sini saya mengambil contoh kalimat aslinya, yaitu wanita itu berlari dengan cepat melewati garis finish dan meraih kemenangan lagi. Nah, parafrasenya yaitu wanita cepat itu kembali meraih kemenangan setelah dia berlari melewati garis finish. Nah, di sini pada parafrasenya itu, di sini kita mengganti teksnya, tapi tidak merubah maknanya. Jadi maknanya pada kalimat yang aslinya itu tetap sama di hasil parafrasenya. Nah, inilah yang dikatakan parafrase. Yang selanjutnya itu perubahan struktur kalimat. Pada jenis parafrase ini terjadi perubahan struktur kalimat. Misalnya kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, begitu pula sebaliknya. Parafrase dengan mengubah struktur kalimat dapat dilakukan untuk mencerminkan interpretasi seorang penulis terhadap konten aslinya. Nah, di sini saya juga mengambil contoh kalimat aslinya itu, anak-anak anjing yang terlantar itu diadopsi oleh beberapa orang yang baik hati dalam kegiatan Happy Drive. Nah, parafrasenya itu, pada kegiatan Happy Drive, beberapa orang yang berhati baik telah mengadopsi anak anjing yang terlantar. Nah, pada parafrasenya ini sama dengan contoh yang pertama. Di sini kita hanya mengubah kalimat aslinya ataupun sebaliknya, tapi maknanya tetap sama. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu mengurangi jumlah klausa dalam sebuah kalimat dengan memasukkan frase ke dalam kalimat. Nah, di sini juga saya mengambil contoh pertama itu, sementara saya paham dari mana asal Anda dan benar-benar menghargai pendapat Anda, saya berharap Anda dapat mengekspresikan diri Anda dengan lebih jelas seperti yang dilakukan oleh David. Nah, parafrasenya di sini, saya paham dari mana asal Anda dan menghargai pendapat Anda, tetapi saya berharap Anda dapat seperti David dan mengekspresikan diri Anda dengan lebih jelas. Nah, di sini maksud dari pengurangan klausa itu, yang pertama kita bisa lihat bedakan kalimat asli dengan hasil parafrasenya. Di kalimat asli itu ada kata sementara saya paham, tapi pada saat di parafrasenya itu kita langsung mengambil saya paham. Kita hilangkan kata sementara. Nah, begitu pula dengan di kata terakhirnya itu seperti yang dilakukan oleh David. Nah, kita di hasil parafrasenya itu kita sisipkan di tengah-tengah kalimatnya. Terus yang selanjutnya itu yang keempat itu penggantian sinonim. Parafrase ini merupakan bentuk parafrase yang paling sederhana, yaitu dengan mengganti kata-kata dalam teks dengan kata yang mirip atau sinonimnya. Contohnya yang itu, ini kalimat aslinya, warga yang lebih tua diberikan penghormatan dengan melakukan parade untuk mereka yang pernah berada di militer. Nah, parafrasenya di sini, warga senior diberikan penghormatan dengan melakukan pawai untuk para veteran. Nah, di sini ada perubahan kata sinonimnya. Nah, contohnya itu di kalimat asli itu yang lebih tua, di parafrasenya itu yang mengambil warga senior.
Nah, di sini juga saya membahas teknik-teknik menulis parafrase untuk menghindari plagiarisme atau plagiat. Di sini ada saya cantumkan situs, mungkin bisa nanti di-share. Nah, yang pertama, menurut situs OL4D, ada 6 teknik menulis yang melakukan parafrase, di antaranya yang pertama, membaca ulang teks sumber hingga Anda benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, menulis ulang ide atau gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tata bahasa yang berbeda. Yang selanjutnya itu membuat daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut agar membantu Anda lebih memahami naskah aslinya. Tuliskan beberapa kata kunci yang menjadi tema parafrase. Yang selanjutnya, pastikan bahwa gagasan utama dalam parafrase masih sama dengan artikel aslinya. Tanda petik Mohon maaf Bapak Ibu, bagi yang belum berbicara, mohon di mute mikrofonnya karena ada suara lagu dangdut. Ya, silakan Enal dilanjut. Baik, saya lanjut. Saya ulangi lagi. Membuat daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut agar lebih membantu Anda memahami naskah aslinya. Beberapa kata yang menjadi tema parafrase. Selanjutnya itu, pastikan bahwa gagasan utama Anda dalam parafrase ini masih sama dengan artikel aslinya. Selanjutnya, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang Anda pinjam dari naskah asli dan yang Anda ambil sama persis dengan naskah aslinya. Nah, yang terakhir di sini, tuliskan sumber termasuk halaman untuk mempermudah Anda menuliskan sumber pustaka atau referensinya. Nah, contoh parafrase. Di sini yang pertama contoh parafrase pada kalimat. Parafrase pada kalimat yang pertama, kalimat aslinya itu penulis harus dapat mengorganisasi pekerjaannya dengan baik agar mampu menghasilkan artikel berkualitas secara terus-menerus. Nah, parafrasenya itu untuk dapat menciptakan konten yang berkualitas secara rutin, seorang penulis perlu mengorganisasi tugasnya dengan baik. Nah, ini contoh parafrase kalimat. Nah, di sini contoh yang kedua itu contoh parafrase paragraf. Sini naskah aslinya yaitu blogger sering berlebihan dalam menggunakan kata kunci tertentu dalam artikel. Akibatnya, seringkali pembaca merasa tidak nyaman ketika membaca kata kunci yang disebutkan secara berulang-ulang di dalam artikel tersebut. Oleh sebab itu, blogger harus berusaha untuk membatasi jumlah kata kunci yang sama dalam menulis artikel. Nah, parafrase yang saya lakukan di sini, saat membuat artikel blog, ternyata masih banyak blogger yang memperhatikan penggunaan keyword secara brutal. Praktik seperti ini dulunya dianggap baik untuk SEO, tapi pada kenyataannya hal tersebut seringkali membuat pembaca merasa tidak nyaman. Pada dasarnya tujuan visitor membaca sebuah artikel adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, sehingga blogger harus mempertimbangkan untuk meminimalisir penggunaan kata yang secara berlebihan. Itulah parafrase dalam paragraf. Berikut inilah contohnya. Tadi saya bacakan, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di layar laptopnya atau HP-nya.
Nah, mungkin itu saja beberapa materi terkait parafrase yang bisa saya paparkan. Cuman sedikit yang ingin saya sampaikan, ini parafrase ini muncul kurang lebih setahun belakangan baru muncul, karena adanya peraturan dari setiap kampus baik universitas maupun sekolah tinggi yang membatasi tingkat plagiat dari penulisan proposal, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya. Baik, barulah kayak terkenal bagaimana itu parafrase. Sampai pada akhirnya juga saya membentuk satu tim yang dimana tim saya itu yang di dalamnya itu lihat. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Enal telah memaparkan kepada kita bagaimana dengan Bapak Ibu yang sementara menggunakan handphone maupun menggunakan laptop, mohon dikontrol suaranya karena ini ada suara goreng ikan yang terdengar sampai ke sini. Ya, terima kasih Saudara Enal telah memaparkan bagaimana kita mengenali parafrase dan begitu pula dengan hal-hal yang terkait dengan parafrase itu sendiri. Nanti presentasinya, file presentasi Bapak Ibu kita akan share dan silahkan nanti boleh dibaca ulang, dilihat ulang. Ada berbagai cara untuk melakukan parafrase dan paling penting adalah tidak saja menggunakan kalimat yang berbeda, tetapi pesan yang sama. Begitu pula harus kita catat bahwa ketika kita menggunakan kalimat yang berbeda, namun idenya tetap sama, kita harus memberikan rujukan, kita harus memberikan referensi atau bahasa lainnya, kita menggunakan sitasi untuk kemudian menyatakan dari mana kita mengambil ide itu. Yang kedua adalah pada saat kita mengemukakan sumber rujukan itu harus terverifikasi atau dapat ditemukan. Jangan sampai ada kebiasaan, ya kadang-kadang ada 1-2 individu yang melakukan itu, biasa menyebutkan judul buku yang justru tidak ada bukunya. Ya ini artinya bahwa kita tidak bisa memverifikasi apa yang menjadi informasi yang kita kemukakan. Yang terakhir juga adalah parafrase ini adalah merupakan bahagian dari kemampuan ataupun keterampilan ataupun kemahiran dalam menulis akademik, sehingga sejatinya saat menulis karya ilmiah yang kita lakukan adalah mengartikulasi berbagai kemampuan dalam kemahiran menulis akademik, tidak saja parafrase, juga terkait dengan bagaimana membedakan antara di yang tersambung dengan di yang terpisah dan berbagai aturan-aturan baku lainnya, termasuk soal ejaan umpamanya. Karena ketika kita menulis ini kemudian akan dibaca secara luas, pada saat yang sama juga akan menjadi sebuah sumber informasi, dan ketika kita keliru maka boleh jadi orang setelah kita kemudian ikut juga keliru karena kita mengabarkan sebuah informasi yang keliru tadi. Ada tadi yang mengangkat raise hand, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf nanti jikalau dalam perjalanan diskusi ada kendala-kendala teknis, jangan sampai justru kemudian baik apakah di host atau di mana itu kemudian justru
ada mati lampu atau gangguan teknis sehingga kemudian Zoom ada gangguan. Ya, silakan Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh langsung raise hand, boleh juga menggunakan chat box. Tahan dulu daftar hadir dan sebagainya. Jangan dibahas, ya, kita fokus ke materi dulu, ya, daftar hadir dan sebagainya hanyalah administrasi semata. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Satu pertanyaan, ini ada yang masuk, Enal, bagaimana kemudian ketika ada sebuah informasi, kita parafrase, apakah kemudian pada saat kita melakukan parafrase itu panjang kalimatnya atau kemudian panjang paragraf, seperti apa? Apakah kurang lebih sama atau justru bisa berbeda sama sekali? Silahkan. Baik. Sebenarnya kalau kan contoh teknik parafrase itu ada yang per kalimat, ada yang per paragraf. Nah, di sini kalau paragrafnya itu panjang, ya tidak ada masalah sebenarnya dalam parafrase. Yang penting itu tadi dalam makna dalam konten tersebut tidak mengurangi dan tidak membedakan tidak terlalu berbeda dengan konten aslinya. Iya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa ketika kita menyampaikan sebuah parafrase kalimat maupun paragraf, maka kontennya tidak boleh berbeda sama sekali. Ya, adapun soal panjang pendek dan sebagainya disesuaikan dengan konteks kalimat maupun paragraf itu. Jadi dari ini kemudian kita mendapatkan informasi bahwa sejatinya parafrase itu adalah sebuah cara dalam kaitan dengan mengulangi konten informasi tetapi dengan kalimat yang berbeda. Silakan ada Ibu Nurani SPD yang mengangkat tangan dan Ibu Haliana. Silakan berturut-turut. Saya mulai dari Ibu Nurani SPD. Silakan Bu Nurani. Ya, Bu Nurani silahkan. Ya, atau mungkin belum terkoneksi dengan kita. Saya undang Ibu Haliana. Silahkan Ibu Haliana. Ya, Ibu Nurani dan Ibu Haliana masih terkendala mungkin untuk menyampaikan raise hand-nya ke kita. Tadi beliau sudah raise hand. Ya, ini ada pertanyaan satu lagi, Enal, dari Indra Anwar, ya, Bapak atau Ibu ini. Pertanyaannya adalah ketika melakukan parafrase pada pendapat para ahli, ternyata maknanya itu berbeda dengan makna pendapat dari ahli tersebut. Seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Indra Anwar. Pertanyaannya di sini, ketika melakukan parafrase pada pendapat para ahli, ternyata maknanya itu berbeda dengan makna pendapat dari ahli tersebut. Nah, parafrasenya di sini bisa dikatakan sudah jelas kita kalau parafrasenya itu berbeda dengan pendapat ahli, berarti kita sudah merubah dari konten aslinya tanpa merubah. Berarti kita di sini telah merubah maknanya dari konten aslinya. Sebenarnya di sini sudah jelas parafrasenya. Oke, kita parafrase, tapi kita kembali lagi ke parafrase itu apa, definisi parafrase itu apa. Kita mengulang kata atau mengurangi kata tanpa merubah makna dari kata tersebut. Saya kira
kalau parafrasenya tidak sama dengan merubah maknanya dari makna dari yang telah kita parafrase berbeda dengan makna dari konten tersebut, maka begitu kesimpulannya, ya tetap dikatakan parafrase. Tapi kita kembali lagi dari apa itu parafrase. Parafrase itu merubah konten dari kata, baik itu perubahan kata sinonim, tapi kita tidak merubah maknanya. Mungkin seperti itu, Pak Indra. Ya, terima kasih Enal, Bapak Ibu. Kita mulai menyamakan persepsi bahwa parafrase sejatinya adalah menggunakan kalimat yang berbeda ataupun kata yang berbeda, tetapi ide ataupun pesan yang ingin kita sampaikan tetap merupakan ide dan pesan yang awalnya berasal dari teks yang kita rujuk. Yang kedua adalah ketika kita merujuk ke sebuah informasi, jangan lupa kemudian kita memberikan referensinya dengan berbagai cara yang sesuai dengan author guidelines yang kita gunakan. Ada yang menggunakan teknik footnote, ada yang menggunakan teknik endnote, ada yang menggunakan teknik body note. Dari kesemua cara ini semuanya sama bagusnya, tinggal kemudian kita pilih mana yang sesuai dengan panduan penulisan yang kita akan gunakan dalam konteks penulisan yang kita sementara lakukan. Karena itu bergantung kepada author guidelines ataupun pedoman penulisan yang ada. Bapak Ibu, silakan saya mengundang kembali kepada kita semua untuk mengajukan pertanyaan, baik melalui chat box maupun melalui raise hand. Ada pertanyaan yang ada di chat box di sini, Enal, ada dua. Pertama adalah dari Pak Sahril SPDI. Terima kasih Pak Sahril SPDI dan juga Bapak Ibu yang telah bertanya sebelumnya tadi. Apa perbedaan parafrase dengan ringkasan? Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi yang sering digunakan kampus untuk mendeteksi plagiat adalah Turnitin. Apakah ada aplikasi yang direkomendasikan untuk digunakan sebelum tulisan di Turnitin agar bisa dicek sebelumnya? Tahan dulu Enal, kita akan ada kendala teknis dalam beberapa detik. Setelah ini berhenti, kemudian Bapak Ibu mohon berkenan untuk bergabung kembali. Kita akan mulai dari awal terkait dengan ini, dengan dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terkait dari Pak Sahril SPDI, perbedaan parafrase dan ringkasan. Kemudian yang kedua adalah Pak Aminuddin, apakah ada alternatif terkait dengan aplikasi selain Turnitin, di mana kalau Turnitin itu adalah sebuah layanan yang berbayar.